Kalau kita bahas sedikit tentang sektor mining gitu, terutama coal. Kalau coal ini kan demand-nya biasa banyak tuh dari China, India gitu ya, termasuk ya kayak CPO juga. Mereka kalau bulan-bulan Oktober, November gitu, udah starting dari September sih, dia mulai penuhin inventory kan, karena menyambut musim dingin ya. Nah di situ biasanya ada sedikit permintaan yang melonjak gitu kan, sampai justru di Desembernya mungkin permintaan udah stop gitu kan, karena harga udah naik. Nah di saat-saat seperti inilah harga kemungkinan turun, mungkin agak bertahan gitu ya, cuman kecenderungannya naik nih sampai menjelang akhir kuartal 4. Jadi untuk perusahaan-perusahaan coal sebenarnya diuntungkan, apalagi misalnya lagi rupiah ini kan tendensinya agak melemah gitu. Sekarang 15.200-an mungkin batasan ya, 15.400-an tuh pelemahan ke sana. Kalau menguat paling 15.100. Nah, itu juga favorable kan buat perusahaan-perusahaan ini mining. Jadi dia bisa dapat stabil lah permintaannya, dan beberapa mulai bagi dividen interim ya, kayak ITMG bagi 2.660 kemarin. Mungkin aja Adaro biasa di akhir tahun ya, bulan 12. Nah itu bisa jadi labanya kemungkinan sih masih cukup tebal di tahun 2023 ini, karena harga kan masih cenderung di atas 100-120 average selling price-nya. Nah dari situ bisa diuntungkan. Jadi untuk Adaro sendiri secara fundamental sih dia justru udah mulai kelihatan picking up kan, harganya sendiri sebulan terakhir sebenarnya udah naik 10%-an kalau dilihat-lihat nih. Nah 24-an itu kan kayak base-nya ya. Tinggal kita lihat apakah dia ke area ya, ini area ranging berikutnya, dua tujuan ini sampai 3100. Nah itu kan area rangingnya mungkin di situ lagi, if dia cenderung bertahan di atas ya. Nah itu kita harus pantau juga harga batu bara saat itu di berapa gitu. Kalau misalnya harganya tapi lonjak gitu, mungkin mendekati 180, nah itu masih bisa jadi katalis positif. Tapi kalau harganya balik ke 120, 110 gitu ya, mungkin orang akan mikir untuk profit taking kan. Oh iya, Kohardi di Pekanbaru ya, melipir dikit lah dari Jambi gitu. Senik Benik di Bekasi kok ya. Ada apa di Bekasi? Halo Ferry. Oke, ini kalau bahas market sebenarnya hari ini kan agak sepi-sepi aja ya. Aku lihat juga transaksinya juga kecil, tapi memang kalau dirasakan 2 minggu 3 minggu terakhir tuh saham-saham gocap yang mulai bergerak liar. Sebenarnya kalau barang-barang gocap bergerak itu ya, kalau negatif thinkingnya, wah kalau misalnya saham-saham small cap bergerak kan berarti tanda-tandanya big cap itu mungkin apakah menjadi tidak menarik. Tidak menarik mungkin bisa karena sudah terlalu tinggi, itu dianggap kemahalan ya kan. Indeks juga udah di 7.000 misalnya. Ada yang berpikir ya big cap ini kalau nggak menarik itu, kalau investor retail nggak masuk ya berarti kan cuma mengandalkan foreign gitu. Kalau foreign lagi nggak masuk, nah apakah ini dengan mainnya saham-saham gocap itu identik dengan ya udah overbought lah marketnya, terutama di big capnya, sehingga orang mencari alternatif kan saham-saham yang menarik. Hari ini ada friend ya yang kelihatan juga sempat didam kan kemarin 2 hari sampai 52 gitu. Wah udah mendekati gocap gitu ya. Hari ini tiba-tiba muncul berita merger antara Friend dan Excel tuh diskusinya dilanjutkan, walaupun memang itu bukan confirmation resmi ya dari company. Nah itu yang membuat harganya naik sempat ke 60-an. Cuman balik lagi secara psikologis, kalau dengan adanya sedikit sentimen positif aja gitu ya, tapi saham ini lagi di bottom nih. Nah itu kan membuat orang kan lebih lebih pede untuk masuk. Kenapa? Karena dia mengukurkan risk and rewardnya kan. Oh kalau misalnya gue turun ya sejelek-jeleknya salah, mungkin gue turun dari 52 ke gocap, downside-nya 2 perak. Tapi kalau benar, gue pernah lihat itu harga 120 gitu kan, 100. Nah risk and rewardnya
itu akan bikin orang cepet tuh. Makanya kalau saham-saham yang lagi di posisi bottom banget, ada sedikit sentimen news, biasanya reboundnya kenceng ya. Walaupun itu ya ada orang yang bilang juga apakah dead cat rebounds, bisa aja. Kalau misalnya time frame-nya cepat ya udah berapapun profitnya ambil aja dulu kan, terlepas nanti newsnya itu confirm bener atau enggak gitu kan. Terus lanjut lagi sambil nunggu Koko Billy mana ya, kayaknya udah ada. Oke, tadi mana? Oke. Optimis dengan multi finance sektor gitu ya. Kalau misalnya multi finance sendiri kan ini masih bagus ya. Halo Bill. Yo Jok, halo semuanya. Lagi menyambung tentang multi finance sektor, apakah masih optimis atau enggak gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat-lihat dari growth di perbankan ini mungkin sekarang ranging ya. Kalau dulu kan optimis di 10-12% gitu growth kredit loan-nya gitu. Cuman kalau sekarang mungkin ada beberapa yang kelihatannya lebih realistisnya di 8-10 gitu. Tapi anyway, sebenarnya mendekati double digit itu kan growth yang lumayan bagus since pertumbuhan ekonomi kita juga cuma 5% gitu misalnya. Nah, ini juga berlaku di semua sektor yang membutuhkan kredit kan, kayak mungkin perumahan belum terlalu kelihatan ya, tapi kalau kayak otomotif tuh angka numbersnya, jualan mobil, jualan motor ya udah kelihatan picking. Naiklah penjualan mobil, estimate tahun ini juga sampai 1 juta unit kan, berarti lebih dari targetnya sekitar 900 ribuan something gitu. Nah itu kan indikasi positif. Cuman apakah, mungkin pertanyaan gue twist nih, kalau misalnya pandangan lu gimana Bill di tahun depan gitu, misalnya tahun ini mungkin oke, penjualan otomotif good, multi finance good. Tahun depan menurut lu ada trigger positif atau negatifnya nggak untuk industri itu Bill? Oke, bentar. Ini masuk kan ya Jok ya? Soalnya muka lu di sini bener-bener blank sih, layar hitam doang sih. Tapi suara lu jalan sih. Gue lihat lu jelas, suara jelas. Ya udah lah. Yang penting lancar aja ya, berarti ya. Ini sih bener-bener muka lu sih gak ada sih. Tapi gue lihat di live sini sih ada muka lu. Oke, ya sudah lah. Berarti oke. Ya, apa? Multi finance ya. Ya, ini sebenarnya kan apa? Barang lu nih Jok gitu kan sebenarnya. Jadi harusnya harusnya gue yang nanya lu mungkin gitu kan, lebih ini. Cuma memang ya kita tahu ya Jok ya, bisnis multi finance kan sebenarnya kalau bisa dibilang ada miripnya lah dengan bisnis perbankan gitu kan. Nah memang tantangan yang lu sekarang hadapin gitu kan, pertama ya suku bunga itu kan tinggi ya Jok ya gitu, karena kan ini suku bunga belum turun-turun lagi. Ini juga kalau lihat The Fed itu juga kayaknya masuk akan siklusnya itu hold gitu kan, belum sampai cut. Sekarang kalau gue cek di Fed Fund Futures nih, market expect the first rate cut itu around Juni apa Juli 2024 gitu ya. Jadi mungkin kita masih harus agak nunggu lagi gitu. Dan kedua juga, ini kalau dari pengalaman gue Jok ya, bis multi finance itu kalau yang dari beberapa kali pernah ngobrol sama orang multi finance itu akan lebih cepat majunya juga Jok kalau komoditi itu bagus Jok gitu. Karena kan kita tahu ya namanya lu mau multi finance kan ini related sama ini juga kan Jok, pendapatan kan Jok gitu. Nah bagusnya sekarang adalah komoditi itu lagi di sweet spot nih sebenarnya gitu. Nah komoditi sekarang harganya relatif masih oke semua kan, coal masih di 160 sampai 170, ditambah lagi ini Jok, malam ini Saudi barusan announce nih, mereka akan extend cut sampai Desember 2023 gitu ya. Ini harga oil sekarang 87,34 gitu untuk yang crude oilnya gitu. Nah kita tahu kan oil itu kan is the mother of all commodity ya bisa dibilang ya. Jadi harusnya dengan kondisi kayak sekarang gitu ya, komoditinya oke, dan tahun depan kita bisa expect suku bunga juga improve. Harusnya kalau dari sisi gue multi finance itu something yang masih prospeknya oke. Dan kalau lihat juga valuasi
rata-rata multi finance di Indonesia ya menurut gua nggak mahal-mahal gimana juga Jok gitu. Simpelnya ginilah, kalau menurut orang sekarang kan Bevin udah murah apa belum ya? Kalau gua simpel, gua lihat aja kemarin yang Mvin dealnya tuh Jok. Dibeli di valuasinya kan premium kan. Sedangkan Bevin sekarang valuationnya masih berapa nih? Valuation book value atau apa, masih di bawah gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk multi finance mungkin apa, kita ngomong spesifik mungkin satu stok kali ya, itu lebih ke Bevin. Ya menurut gue Bevin harusnya di harga sekarang valuation wise oke, backdrop makroekonomi harusnya tahun depan udah lebih suportif gitu ya. Terus juga masalah soal yang ransomware itu kan udah kelar juga ya, apa harusnya mulai Agustus sampai September ini udah bisa back to normal lagi gitu kan. Jadi apa, di harga sekarang bisa dibilang harga yang masih sama ya, mau beli sekarang sama beli 2 tahun lalu ya Jok ya. Gue lihat di grafiknya 2 tahun lalu juga harganya masih segini, menurut gua is a good apa risk and reward lah gitu. Cuma barang ini nggak bisa nih ngarep gitu kan naiknya model-modelan apa, model-modelan aman, model-modelan pani gitu kan ya. Don't expect the stock to behave like apa dua itu gitu loh, atau kayak barang-barang kayak mungkin kayak Wismilak, Auto, Dharma itu kan kalau naik kan kenceng. Nah ini barang bukan untuk begitu gitu loh. Jadi ini barang mungkin lebih untuk yang pegang apa medium to long term lah sebenarnya. Dividen juga oke kan Jok, lu setahun 2 kali kan terima dividen kan dari Bevin kan gitu. Betul. Jadi ya begitu teman-teman. Sebenarnya potensinya sih masih, apalagi Indonesia kan memang orang nih foreign investor kan ngincer beli bank, beli multifinance di Indonesia karena kita consumer ini kan consumer spendingnya kan lebih ke apa utang gitu. 70% orang suka ngutang. Yang kemarin Billy cerita kan di Cina malah orang suka nabung. Nah itu habitnya yang beda. Jadi ya soalnya nggak bisa di-apply kan stimulus check di US dan stimulus check di China, itu PBOC berdebat nggak akan efektif karena di China lo kasih duit malah disimpan gitu kan, kebiasaan kan, bukan di spend kayak gitu. Ya, that's why industri multifinance masih akan growing. Nah, ini nyambung lagi Chef Nurio Pratama ya. Minyak lagi naik 2% ya. Tadi Billy juga udah nyambung ya. Minyak lagi naik 2%. Dan ada prediksi research gue baca gitu kan yang prediksi ke $100 gitu minyak di tahun ini. Menurut lo itu bakal likely happen gitu atau menurut lo kejauhan kalau $100 Bill? Ya. Sebenarnya sekarang kita harus betting itu satu nih Jok. Apakah manufaktur global itu akan rebound? Karena kan selama setahunan terakhir sebenarnya mensupport global economy itu lebih ke servicesnya gitu kan ketimbang manufacture-nya. Makanya lo lihat kalau PMI yang services itu kan masih di atas 50, tapi PMI manufacturing kan sering di bawah 50 kan. Nah jadi setahun terakhir ekonomi global itu di backup sama yang service. Nah tapi sekarang service-nya kelihatan udah mulai agak slowing down. Nah manufacture ini udah agak di bottom nih gitu. Jadi kalau sampai turun lagi, wah itu sih bener-bener mau resesi parah berarti gitu kan. Nah tapi sekarang manufacture angkanya mulai turn up lagi gitu kan. Nah kita bisa expect kalau manufacturing ini improve Jok, ditambah juga supply komoditi terutama kayak minyak gitu belum improve ya, harusnya sih bisa bikin minyak balik ke level 90 lagi ya, nggak susah gitu. Nah tapi balik lagi, yang namanya supply-nya terbatas, yang paling dijaga selanjutnya harusnya demand-nya tuh Jok. Kalau demand-nya still growing, oilnya bisa ke 100. Tapi kalau assume ekonomi global masih slowing down karena the Fed dan segala macamnya, ya minyak paling mungkin akan stay di 85, ya gitu kan, 80-an lah, 80 sampai 85-an gitu. Nah, tapi balik lagi, yang selalu kita share gitu ya, ini juga kemarin ada slide presentasi yang lumayan bagus gitu ya, dari Bob Roboti, itu direktur di Tidewaters itu. Sekarang pemain minyak di global itu lebih efisien dibanding dulu. Memang secara cost inflation mereka naik gitu kan, tapi secara teknologi itu udah improve efisiensi mereka. Jadi selama oil di atas 60 aja, itu sebenarnya bisnis offshore atau oil itu udah bagus katanya. Nah, tapi the best itu adalah ketika crude oil itu di atas 85 Jok. Ketika crude oil di atas 85, itu benar-benar aktivitas eksplorasi itu bakal kenceng banget tuh kalau dari presentasinya. Nah makanya kalau dalam kondisi kayak sekarang, gue personally selalu bilang
dalam kondisi kayak harga komoditi yang nggak tinggi-tinggi banget, tapi cukup tinggi untuk ningkatin capex, sebenarnya di oil play lu harus mainnya di sektor yang supportingnya gitu kan. Kayak misalnya di Indonesia ya Elsa, ya kan, Wintermar gitu kan, Logindo dan kayak begitu gitu loh. Nah jadi instead lu fokus kayak apa minyak kayak gitu kan, berarti harus beli Medco nih. Atau ada juga nih yang suka mungkin sering salah persepsi juga, harga gas dunia naik, berarti beli Pegas gitu. Nah bisnis Pegas itu bukan yang kayak begitu teman-teman, karena gue lumayan sering tuh lihat kalau harga gas dunia naik langsung mau beli Pegas nih ya. It's totally different ya, bisnis modelnya dia nggak ada hubungannya gitu. Nah sama menurut gue kalau oil the best play untuk kalau lu percaya harga oil akan stabil di harga 80 sampai 90-an, itu sebenarnya lu di sektor yang pendukung offshore-nya, Jok. Karena sekarang kalau yang kita ngobrol-ngobrol sama pengusaha yang di offshore, di Brazil itu udah narik supply OSV dari berbagai negara. Nah sekarang di Middle East itu juga lagi narik-narikan supply. Sedangkan supply-nya kan terbatas kan, Jok. Supply OSV itu udah berapa tahun nggak berkembang loh. Jadi kalau ditarik ke Brazil, saat ditarik lagi ke Middle East, nah itu tuh supply yang untuk di Southeast Asia bisa kurang gitu, Jok. Sedangkan di laporan Fernley yang terakhir di Southeast Asia tuh activity itu lagi improve banget loh gitu. Jadi menurut gua sebenarnya ini sweet spot banget gitu. Nah ini kan juga benar kan yang Cicu Ai bilang kan, nggak ada hubungannya Pegas sama Mia, karena basically Pegas itu is a distribution gasnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka baca media atau harga gas naik berarti Pegas mau naik, itu nggak begitu teman-teman gitu caranya. Jadi bukan berarti harga sesuatu yang naik itu berarti positif ya. Contoh misalnya nih, jauh-jauh yang lagi heboh belakangan ini kan harga beras naik tuh, ya kan? Harga beras 18.000 per kilo, harga apa? Dan orang expect, berarti kalau harga beras naik, berarti emiten yang produsen beras, berarti gross profitnya langsung naik atau apa gitu. Nah nggak gitu juga, karena mereka ada HET-nya kan, kecuali government lift HET-nya, dan itu baru bisa untung. Jadi tetap harus dibaca ya teman-teman. Jadi harga sesuatu yang naik, teman-teman harus lihat juga tuh secara bisnisnya tuh, bisnis modelnya tuh cocok nggak nih sama naratif yang price yang lagi naik ini gitu loh. Ya. Nah, ini jadi sebenarnya gue jadi kepikiran ayam dan telur, Will. Kayak misalnya kalau dengan kenaikan harga oil ini ya, kalau baru-baru ini kan harga pertama itu juga naik tuh, harga bensin. Lama-lama kalau ini kan ya kalau dirasakan gitu di barang-barang, pas harga bensin naik, harga sayur-sayuran semua ikut naik. Tapi pas turun sempat kemarin, orang harga sayuran nggak turun. Which is impact-nya kan ke inflasi ya. Ujung-ujungnya inflasi tetap tinggi gitu. Karena harganya kalau harga makanan jadi cenderung naik terus gitu. Dengan alasan harga logistiknya, bensinnya naik. Nah, menurut lo ini jadi akan ada impact ke sana nggak sih? Dan akhirnya ya inflasi lebih tinggi, terus penurunan suku bunga jadi lebih lambat lagi gitu. Ya. Sebenarnya ini klasik problem ya, Jok ya. Dari dulu di mana-mana apapun yang sudah naik itu akan susah turun, Jok. Kalau gitu ya. Itu begitu. Ya, itu begitu. Kecuali di saham. Naiknya nggak gampang, turunnya yang cepat, biasanya kayak begitu gitu kan. Nah, tapi kalau yang namanya kita bicara di real ekonomi, harga kalau udah naik, biasanya turunnya tuh susah, Jok. Karena ntar banyak alasannya kan. Kayak misalnya contoh, lu bahan baku naik gitu kan. Nah, tapi ntar ketika bahan baku turun, produsen akan bilang, ya stok yang kemarin belum habis nih, atau apa kayak gitu kan. Tapi harga udah turun pun nanti turunnya akan pelan ya. Sama lah, Jok. Lu pernah tahu juga kan yang kayak misalnya suku bunga. Kalau suku bunga naik, bank paling cepat nggak naikin suku bunga, Jok. Paling cepat, Jok. Gitu kan. Tapi kalau suku bunga turun, nah mungkin yang udah pernah cicilan atau installment, pasti tau lah gitu kan. Ya gue juga sering diceritain gitu kan. Giliran bunga naik aja, cepet banget dia naik. Cicilan bulan depan dan naik, tapi giliran bunga turun 6 bulan lagi lah baru turun apa-apa gitu kan. Memang begitu, Jok, gitu loh. Nah jadi kalau misalnya kayak pertama naik pas macam naik, nah itu inflation memang pasti akan jadi, mungkin nggak naik lagi, Jok, tapi akan jadi lebih sticky bahasanya gitu. Sticky dalam artian ketika yang
core-nya itu sudah turun, contoh nih ya kayak di US, inflation itu kan teman-teman tahu lah, termasuk Indonesia juga ada namanya inflation headline, ada inflation core gitu kan. Nah headline itu biasa lebih dipengaruhi itu sama yang kayak energy price apa segala macam gitu kan. Tapi kayak sekarang kita lihat inflation headline di US udah turun, yang core-nya is quite sticky loh, itu di 4,7 apa berapa gitu. Jadi masih very sticky gitu. Karena kenapa? Ya impact yang dari selama ini apa pent up demand dari COVID, stimulus, checks ya kan, supply yang sempat berantakan 2 tahun lalu gitu, ya itu tetap bikin inflation masih sticky gitu. Jadi memang yang namanya inflation itu Jok, biasa tuh akan cenderung sticky Jok, kecuali lu pernah ngalamin yang udah kayak di Jepang tuh. Nah kalau yang di Jepang itu udah another story lah, kalau itu kan itu structural deflation. Tapi ini pun kelihatannya mereka udah balik inflasi lagi gitu kan. Ya. Oke, ya berarti ya itu pergerakannya harus dibahas inilah, yaitu kayak dipantau waktu ke waktu ya, karena perubahannya kan kadang datanya ada yang lagging gitu ya, jadi harus kita lihat lagi. Nah tadi menyambung yang tentang OSV, pertanyaan LP itu termasuk OSV nggak Bill? LP itu termasuk OSV Jok. LP kebetulan kan dulu yang IPO terima gak juga ya Jok ya. Itu LP itu malah kalau kita mau usut-usut gitu ya, sebenarnya dulu pertama kali ketika kita yakin OSV itu bukan dari Wintermart dulu tuh Jok. Jadi waktu itu ceritanya Willy ya kan ada ngobrol sama LP kan, terus dengar plan LP apa segala macam, tanya oh kayaknya OSV menarik nih gitu kan. Nah sejak saat itulah kita mulai deeper gitu ke Wintermart gitu. Tapi benar LP itu is OSV player juga, dan kalau nggak salah kan ini kan baru nah itu ada Willy juga numpang juga ada di sini itu dengar. Nah, Willy nanti bisa tentu jelasin nggak. Nah, tapi kalau LP mungkin banyak main di luar juga Will ya, kan mereka kan sekarang udah punya yang baru tuh di Malaysia situ gitu loh. Jadi dia akan capture. Nah di Malaysia, Bangkok, Thailand itu lagi strong juga tuh Jok demand dari OSV. Jadi sekarang dunia punya 3 daerah yang activity offshore itu lagi kencang banget. Pertama di Brazil, ya kan, itu yang kejadian udah dari akhir tahun kemarin. Terus Middle East tahun ini, itu ya. Nah, next kemungkinan besar yang lo akan dapat tuh di Southeast Asia. Jadi itu di Malaysia, di Thailand, ya kan, di Brunei, itu kan. Nah itu tuh sekarang rate-nya tuh lagi ningkat banget di situ tuh Jok. Jadi kalau di dalam negeri nggak dapat rate yang bagus, kayak Wintermart, LP itu mereka bisa keluar. Nah kan itu Willy juga confirm kan di Southeast Asia kapal-kapal sekarang lagi shortage, dan bahkan sekarang harga kapal bekas aja Jok itu naiknya luar biasa gitu. Makanya Wintermart bilang kan kapal yang mereka beli tahun lalu padahal umurnya udah tua, sekarang harganya tuh udah naik double kalau mereka mau jual gitu. Nah jadi lu bayangin di mana lagi sektor lu bisa dapat earnings-nya lagi growth ya kan, possibility oversupply-nya tuh kecil karena nggak ada yang mau new build. Ketiga, harga aset yang mereka punya pun naik Jok, instead of dan kutip ya terdepresiasi ya gitu loh gitu. Nah itu kan Willy juga bilang Wintermart is a regional OSV, bukan lokal doang. Nah teman-teman kalau mau lihat harga sewanya, jadi tapi itu masih agak sulit ya gitu pergerakannya di mana kemarin sempat share gitu ya. Benar. Untuk ngelihat harga sewa kapal memang nggak gampang ya. Kalau call lo bisa lihat di barchart.com gitu kan, lo bisa cek di Bloomberg Terminal atau apa segala macam. Tapi kalau untuk harga beberapa komoditi memang nggak gampang untuk dicek. Contoh kayak amonia gitu kan, banyak orang juga nanya enaknya cek amonia dari mana ya kayak gitu kan. Memang biasanya kita cuma cek dari Bloomberg Terminal. Nah tapi kalau untuk OSV emang lebih susah Jok, makanya kita harus berkala nanya sama emitennya sekarang rates lu di berapa. Kedua lu harus perhatiin juga tuh rates di regional tuh berapa gitu. Jadi kayak misalnya lu biasa di update bulan di Fernley atau apa gitu, itu kelihatan tuh di regional Asia tuh berapa. Nah tapi tetap untuk supaya kita tahu better rates-nya berapa, emang kita sebisa mungkin tanya sama ini sih Jok, emitennya gitu loh, bahwa rate-nya tuh sekarang berapa sih kayak gitu. Tapi kalau lihat sekarang rate PSV di kalau mau dapat kontrak sekarang ya Jok, itu 25.000 kalau spot, which is tuh naik tinggi banget Jok. Awal tahun ini lu paling kalau mau PSV
nanti Willy bisa komen juga. PSV itu di awal tahun itu masih di bawah 10.000 gitu, bisa dapat 13.000 aja udah syukur gitu kan. Sekarang suddenly lu kalau mau spot 25.000, you take it or leave it. Kalau enggak, we go to other oil player gitu loh. Wow, double ya berarti. Nah teman-teman kalau mau ikutin harganya, ikutin aja IG live kita gitu ya. Nanti kita yang update. Oke. Dan story tahun depan Jok itu adalah kalau rate yang middle tier-nya tuh naik Jok. Sekarang kan yang high tier-nya udah naik. Nah yang middle tier-nya nih nyangkut nih gitu kan, masih belum naik. Nah tapi sekarang yang middle tier-nya tuh harganya juga udah naik kenceng tuh Jok. Contoh ya, kayak mid AHTS ya, itu tuh di Indo tuh mungkin masih 3.500 sama 4.000. Tapi kalau lu bawa kapal ini ke Thailand, which is nggak jauh-jauh banget dari Indonesia gitu kan, itu lu bisa dapat rate 6.500 sampai 7.000 tuh Jok. Gitu. Nah jadi story tahun ini high tier-nya improve, story tahun depan kalau mid-nya juga improve, lu harusnya bisa dapat earnings yang bagus banget tahun depan gitu. Tadi lu bilang mid sama high tier tuh bedanya apa Bill? Perbedaannya? Oh, mid tier sama high tier tuh pasti beda di fungsinya tuh Jok, gitu loh. Kalau yang high tier itu biasanya kayak PSV itu, platform supply vessel gitu kan. Nah kalau yang mid itu biasanya AHTS yang ukurannya lebih small atau apa. Jadi itu mereka beda fungsinya tuh Jok. Tapi biasa orang kan lihat dari high tier dulu, karena high tier itu yang paling cuan lah Jok. Nah tapi kebanyakan kan yang dipunyain kapal kan yang mid tier dong pasti biasanya kan secara komposisi kan. Nah jadi kalau kita dapat high tier bagus, mid tier bagus tahun depan, terms kontraknya juga udah yang bukan terlalu pendek lagi, tapi bisa diikat panjang. Nah itu tuh harusnya, ini mungkin gue sama Willy kita selalu discuss soal OSV gitu ya. Kita lumayan percaya tahun depan harusnya laba-laba yang emiten OSV terutama yang bisa main keluar ya, nggak cuma di Indo, harusnya tahun depan bisa mendekati rekor labanya or even di atas gitu. Oke. Ya penjelasan dari Bro Willy itu ya, teman-teman bisa lihat keuntungannya salah satunya karena pakai cash dan beli kapalnya murah. Jadi sebenarnya dia efisiensi dari, karena kemarin itu sempat borong kapal murah lah. Jadi sekarang yang player nggak mahal posisinya karena lu mesti nyari-nyari lagi yang naik harganya kan. Bener. Karena sekarang lu mau cari kapal yang umur 15 tahun pun belum tentu ada yang mau jual ke lu. Gitu. Itu kemarin Tidewater beruntung banget tuh, Solstad lagi ada masalah, diambil 37 kapalnya tuh. Tapi kalau lu mau bener-bener cari kapalnya sekarang, mau nyari ini aja susah gitu sekarang. Oke, nah itu ya teman-teman kayaknya udah cukup detail tuh beberapa benefit dari Wins ini ya, terutama karena harga oilnya lagi naik nih. Oke. Lanjut, tadi ada yang nanya aman. Sebenarnya gue jadi kepikiran pertanyaan yang sebelumnya juga sih, ada yang nanya apa pengaruh MSOP dengan harga saham emiten. Karena si Aman ini kalau misalnya tadi gue baca ya, dia misalnya manajemen eksekusi saham MSOP-nya harga 2.600-an. Sekarang harga udah mendekati goceng tuh. Nah, sebenarnya kalau itu memang benefit manajemen ya, kayak bonusnya mereka bisa beli tapi dalam bentuk saham, which is ya harganya agak murah gitu, atau biasanya dapat gratisan kalau misalnya dia nggak perlu tebus bayar. Nah itu kan membuat apakah mereka akan langsung jual gitu? Mungkin pertanyaan belak-belakannya gitu, mereka dapat duit ini kan gratisan gitu, jual atau dapat jual sehingga market didam gitu. Apakah menurut lo seperti itu polanya atau ternyata tidak? Iya, pertama soal ESOP apakah bikin harga sahamnya kalau dieksekusi langsung turun? Jawabannya menurut gua harusnya enggak ya Jok ya, karena satu, nggak semua direksi ya kan, bahkan bukan nggak semua, mostly direksi itu tidak akan ngeflip kayak gitu tuh Jok, gitu kan? They are not traders gitu kan, mereka biasa duduk di posisi itu ya karena mereka udah punya view long term gitu kan. Kedua, soal kalau ESOP berarti harganya bakal turun, enggak juga. Contoh simpelnya ya, kita pakai contoh yang tadi baru kita bahas juga tuh, Wintermar ada nerbitin ESOP di harga 100 berapa ya, 150 atau 160, gue lupa persisnya kayak gitu kan. Dan itu meskipun dieksekusi sama misalnya kayak Pak Sugiman nggak jual juga gitu kan. Jadi balik lagi Jok,
sebenarnya ini nggak bisa dipakai buat patokan khusus gitu ya, bahwa kalau ada MSOP di sini ini akan ngaruh ke harga sahamnya atau gimana, karena MSOP aja is actually a long play game kan sebenarnya gitu kan, untuk biasa benefit untuk karyawan, bonus dan segala macamnya gitu. Jadi menurut gua harusnya nggak perlu terlalu di pay attention lah. Itu ntar sama kayak itu Jok, pas Bukalapak ya kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah kan harga eksekusinya tinggi juga kan gitu kan, orang langsung mikir berarti harganya mau ke situ atau apa kayak gitu ya. Menurut gua don't read too much lah kalau soal MSOP beginian sih menurut gua. Pada saat tinggi ya karyawannya nggak tembus ya waktu itu ya, 700-an something. Betul. Nah jadi makanya menurut gua ya kayak gini-ginian kita nggak usah terlalu perhatiin lagi. Anyway, kalau lu tanya gua personally sebenarnya ini ada a wise word lah gitu kan dari Wall Street, gue lupa siapa yang ngomong gitu kan, antara Peter Lynch atau siapa ya, gue lupa persis gitu ya, tapi dia bilang kalau insider jual saham ya kan, either itu direksi, either itu owner apa segala macam, itu bisa untuk banyak hal Jok ya kan, bisa aja mungkin dia jual lagi ya cuma butuh duit doang gitu kan, mungkin ada yang mau dihibah gitu kan Jok, kayak kemarin direksi salah satu bank hibahin saham berapa puluhan miliar ke anaknya gitu kan, or whatever it is. Tapi dibilang insider bisa jual untuk banyak alasan, tapi kalau mereka beli, mereka hanya punya satu alasan, karena mereka yakin harganya berarti akan naik Jok. Menurut gua make sense sih Jok, kayak lu jual saham aja Jok, misalnya lu jual saham, apakah berarti lu pikir itu saham bakal turun Jok? Belum tentu. Tapi kan lu mungkin pikir ada another good opportunity kan di luar dari saham yang lu pegang. Mungkin saham lu sekarang upside cuma 20%, ya kan? Lu mungkin mau beli friend gitu kan. Siapa tahu bener nih nanti sama Excel gitu kan, bisa jadi balik 300 gitu kan, atau apa gitu kan. Ya lu beli karena lu yakin itu tuh bisa naik lebih tinggi gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu beli, Jok, masa lu punya ekspektasi ya ini mah nggak naik juga nggak apa-apa gitu kan. Enggak kan gitu kan. Nah, makanya menurut gua make sense yang dibilang sama orang yang ngomong ini di Wall Street bahwa insider jual itu nggak perlu terlalu takut gimana, bisa buat banyak hal itu. Tapi kalau mereka beli, itu you have to pay attention kalau mereka beli. Gitu. Oke, nah itu ya, teman-teman. Jadi ya nggak terlalu justru yang perlu diperhatiin tadi kata Billy, kalau ada berita manajemen beli, itu kan banyak nih sekarang beli harga, apalagi harganya tinggi di atas market gitu. Nah, jumlahnya banyak. Nah, justru itu yang menarik gitu untuk diperhatiin. Oke, terus sebenarnya hari ini juga ada saham ini sih Bill, saham mobil ya, Cars itu lumayan naik hari ini. Harga biasanya harga juga ikut naik gitu. Cuman ini apakah ada relate to something gitu atau memang ya lagi bagus saja performanya? Ya. Ini jawabnya agak-agak ini nih mau jawabku juga ini nih. Oke, ya intinya sih gua jawab yang gua tahu aja ya Jok ya gitu ya. Intinya kan bisnis otomotif ya, lu kan udah lihat kan kayak auto gitu kan, kayak Dharma dan segala macemnya tahun ini semua pada improve very well gitu kan. Nah, Cars ini kan sebenarnya kan dulu sebelum mereka ada masa-masa yang kurang bagus, bisa dibilang salah satu yang stand out juga kan Jok gitu kan, sebelum waktu itu multi finance-nya bikin performance mereka turun. Nah, menurut gua sekarang dengan adanya rumor yang berseliweran di luar sana kan, ini Cars nanti bakal jadi apa segala macam, mau ngapain kayak gitu kan, dengan brandnya yang strong gitu ya Jok ya, Mas Moko dan segala macam. Menurut gua memang ini salah satu small cap yang interesting gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mereka udah benar-benar clear dari andalannya apa segala macam, menurut gua ini benar-benar very good stock lah gitu sebenarnya. Nah, untuk sekarang paling kalau gue personally saranin ya, kalau untuk Cars kan trading range-nya bagus tuh Jok, ya kan? Bottom di 70, resisten dicepet gitu kan. Akhirnya ini breakout ya, menurut gua secara technical maybe ini waktu yang pas nih untuk trading buy gitu. Paling cuma itu Jok komen yang bisa gua kasih tuh Jok, karena kalau gua ngomong yang lain taruh kemana-mana. Jadi we stay to track aja. Dan memang
kalau lihat performa di Gias juga sebenarnya brand-brand Toyota and related sih yang penjualannya juga masih nomor satu, walaupun ada Wuling dan lain-lain, mereka masih cukup strong ya, Ya. beberapa Lu model. tanya Willy deh tuh. Willy is the big believer hybrid. Dia udah ngomong dari tahun lalu kayaknya, di saat orang lagi ribut apa EV dan kemana kemari, tapi Willy bilang hybrid harusnya akan booming gitu. Ya betul, nah itu salah satunya tuh bisnisnya autopilot. Ya dia udah profit lah ya, kalau dealernya, kalau kita mengesampingkan bisnis lainnya, dealernya sendiri itu profit. Nah terus Adi Septian yang berarti sikat Goto, kenapa sikat Goto? Tiba-tiba nyambung. Leni Center. Untuk menuju akhir tahun, saham-saham apa nih yang bagus diakumulasi nih, Kobil? Mungkin tadi kalau bisa di awal kan gue pikir insight-nya adalah mining related, terutama coal yang mereka biasanya nyetok inventory lagi, jadi demand masih terjaga, should be ada picking up di harga. Biasanya itu pola tahunan lah gitu kan. Mungkin ada yang lu pikir menarik itu, Bill, untuk sampai akhir tahun? Iya, sebenarnya kalau udah mendekati akhir tahun, again, naturally orang akan betting di big cap lagi tuh, Jok. Kenapa? Karena kan biasa lu akhir tahun kan orang expect-nya window dressing kan, Jok, biasanya kan. Jadi orang akan push ke barang-barang yang big cap gitu kan, supaya karena gini, Jok, lu nggak bisa bikin indeks kita naik kalau saham banknya tuh nggak naik kan, Jok. Ini gue ngomong di luar Bayan, ya kan, Goto dan lain-lain ya gitu ya. Itu lu butuh big bank untuk naik tuh, Jok. Karena tanpa mereka naik, indeks kita tuh berat untuk naik gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau lu mau aman gitu ya kayak sekarang big banks lu boleh beli gitu menurut gua. Kayak misalnya kayak ya paling aman sebenarnya nomor satu kita sebutlah BCA kayak gitu kan, aman. Terus yang mungkin ada menurut gua juga yang tahun ini bisa bagus juga lagi itu Mandiri kayak gitu kan, itu juga oke. Nah, terus juga misalnya apalagi Berry ya, itu kan udah pastilah otomatis satu playbook. Nah, sebenarnya yang kayak di komen ini juga kayak BNI, ya BNI juga interesting gitu juga. BNI kan bisa dibilang salah satu yang paling laggard ya sebenarnya. Ini mau ada stock split juga. Nah, lo kalau lihat historical, ya kan, big banks yang stock split sih rata-rata ya pada naik gitu ya. After stock split mereka akan naik lagi. Tapi sebenarnya menurut gua kalau dari yang gue lihat-lihat ya 1-2 minggu terakhir ini, actually Breeze itu interesting juga tuh Jok gitu ya. Ini Breeze kebetulan minggu lalu 2 minggu lalu ya, gue ngobrol sama Willy kebetulan sama salah satu klien ya, Will ya. Waktu itu kita bilang Breeze itu sebenarnya potensial tuh, Jok, untuk jadi salah satu the new big four banks sebenarnya. Kenapa? Marketnya besar di Indonesia, we are the biggest Muslim population kan bisa dibilang. Terus kedua cost of fund ya lu tau lah, bank syariah itu kan low gitu kan. Dan ini, Jok, ada katalis yang kemungkinan besar kan 2 dari 3 pemegang saham yang besar di Breeze ini kan kemungkinan besar akan di-divest gitu kan, digantikan sama investor strategik gitu kan, either itu dari Middle East atau dari Middle East, Arab Saudi gitu-gitu. Nah, menurut gua, you imagine kalau Breeze ini nanti kedatangan partner yang membuat dia ini ya kelihatan semakin syariah gitu ya, kayak Arab atau apa gitu, buat gua pasarnya harusnya sih oke ya menurut gua, Jok, gitu. Jadi menurut gua kalau dari discuss sama Willy juga, Breeze itu sih interesting sih. Ya mungkin don't expect ini bakal yang naik kenceng gitu ya, langsung kayak Breeze yang zaman 2020 Jok ya, dari 200 jadi sampai hampir 4.000 gitu, ya nggak gitu lah gitu. I think ya model kayak gitu tuh udah lewat, ya lu cuma bisa expect ini gradual dia naik aja kayak gitu. Jadi menurut gua interesting ya. Nah, itu kan Willy juga tambahin tuh, ya kan, gitu. Ya, memang pasar syariah itu dari dulu memang digadang-gadang masih prospek lah, sama kayak orang lihat consumer good di Indonesia gitulah, konsep seperti itu. Nah, nanti dia akan kan belum ada yang benar-benar nampol gitu lah istilahnya ya bank syariah ini. Dan ya tadi benar rumor-rumornya juga orang luar juga melirik ke sini gitu, mana nih yang mungkin bank-bank syariah yang bisa, ya itu yang akan menjadi satu game changernya ya. Ya. Pilihannya benar. Dan yang dengar-dengar
nanti kan strategic placement-nya tuh di harga lebih premium Jok daripada harga yang sekarang. Tapi again, itu masih rumor ya, jadi jangan pakai patokan ini buat buat trading gitu. Tapi dengar-dengar sih harganya akan di atas lah di harga dibanding harga sekarang gitu. Tapi ya we wait lah the deal kayak gimana nanti. Ya, ya, oke. Itu udah bocoran tuh ya, bisa dilihat. Oke, nah lanjut lagi. Yulio nanya, call and hoki view-nya gimana kok? Kalau hoki mungkin udah dibahas minggu lalu ya kita ya, ya fundanya juga begitu. Kalau call ya, I don't know sih, call bukan gorengan yang kasar kalau ngomong gorengan. Mungkin ini ada call harganya di harga sekarang masih very sweet spot tuh ya Jok ya. Tetap di harga sekarang 150, 160, 170 itu udah harga yang bagus banget Jok. Sebenarnya lu nggak perlu call balik ke 200-an lagi lah. Ya kan kalau ntar 200-an lagi lu akan bikin global inflation lagi menurut gua kalau kayak begitu. Ntar the Fed-nya makin lama lagi turun atau dia bahkan naikin lagi itu kan jadi PR juga kalau kayak begitu. Jadi menurut gua call di harga sekarang aja standby itu udah bagus banget gitu buat profit emiten call gitu. Jadi harusnya oke. Sama kalau tadi hoki yang tadi kita udah sempat bahas di depan ya tadi ya. Intinya dari segmen beras dia kan ada beras putih sama beras yang beras sehat itu kan. Nah kalau yang beras sehat kan mereka udah bilang tuh yang daily meal-nya mereka ada jualan, omset udah bagus gitu kan sekarang kan. Nah tapi memang yang berita yang baru ini kan yang dia mungkin akan bangun pabrik beras sehat itu operasinya awal 2025 ya. So lu akan lihat harusnya impactful-nya tuh di 2025 gitu tuh Jok. Nah tapi yang akan jadi game changer, bener-bener game changer kalau HET beras tuh dicabut tuh Jok sebenarnya. Ya kan karena toh sekarang harganya udah di atas di HET juga. Nah tapi I don't think kebijakan HET untuk beras yang putih itu itu bisa dicabut soon karena begitu lo cabut takutnya inflasinya juga jadi nggak kekontrol gitu. Itu sih. Tapi gua rasa dia nanya saham coal sih. Bener-bener saham coal. Oh ya udah, coal yang harga gocap itu wah kalau yang coal yang gocapan itu sih itu no comment sih Jo. Kalau sektor coal kita bisa jawab tapi kalau coal kalau coal kayaknya susah deh. Kalau coal tuh orang kalau gue baca-baca ya kayak di WhatsApp grup atau gitu pada bilang coal itu kan dulu ada ownernya ex owner Pani sama Sini kan. Jadi orang pikir ini jangan-jangan bisa naik juga nih kayak Pani sama Sini gitu kan. Ya jadi menurut gue itu lebih ke cocokmologi sih kalau kayak gitu sih Jok, ketimbang data, ketimbang analisa yang berada. Kalau yang ditanya ternyata bener-bener coal ya, bukan call ya, itu no comment. Tapi kalau sektor call itu komennya, gitu. Oke, iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ngangkat. RAM gimana? RAM ini balik kesukaannya Hans. RAM harus nanya Hans. Bener, kalau RAM harus nanya Hans. Gua gak tahu kalau RAM itu harus tanya Hans. Hans pun harus tanya temen yang satu lagi. Lo tahu siapa kan Jok? Baru bisa menjelaskan. Jadi ini teman tanya teman ini kagak bisa dijelasin sendiri gitu. Kalau jelasin sendiri kayaknya malah ini. Gue yakin lu tanya Hans ya. Hans akan nanya sama temennya yang kita udah kenal itu semua. Nah itu baru dia yang bisa jelasin tuh RAM-nya kayak gimana. Tapi intinya RAM sih kalau lihat Hans suka tradingin juga tuh. Setiap di 600-an, dekat-dekat 600-an biasa si Hans beli tuh. Ntar kalau naik dia jual kayak gitu. Lebih buat trading lah ya paling ya kayak gitu. Lebih relate ke ini ya, dia punya kerjasama sama BTV. Bener. Itulah. Betul. Itu perkembangannya ada BTV seperti apa. BTV dia kayak net bukan TV. RAM kan? RAM yang BTV Jok kemarin yang diumumin BTV, tuh. Iya. Oke. Alexander, boleh minta view emiten yang masuk FTSE? Yang masuk FTSE itu kan sempat ada Bumi, BRMS, PGO udah naik ya karena jadi holding juga kan, lebih relate ke sana. MAPA, Buka, MNCN, lu tertarik gimana? Menurut gua kalau dari semua nama itu
ya lu paling tertarik sama Pegeo lah, Jok, harusnya. Itu kan. Karena Pegeo gimana pun, geothermal satu sektornya lagi hot, ya kan, diomongin di mana-mana gitu kan. Apalagi ini sejak yang katanya bakal karbon sama segala macem, itu hot banget lah diomongin. Kedua, bisa dibilangkan kompetitornya yang si Star Energy juga mau IPO gitu. Tapi setahu gue Pegeo itu bukannya di amend ya, Jok, ya, nggak jadi masuk ya. Kan memang di announcement pertama masuk, tapi di announcement kedua direvisi tuh, nggak jadi masuk tuh. Akhirnya kan sempet tuh pagi itu minus kayak 7 apa 10% gitu kan, baru abis itu ditarik naik lagi. Setahu gue Pegeo nggak jadi masuk deh, Jok. Setahu gue ya, seingat gue Pegeo nggak jadi masuk. Nah tapi tetap itu strong banget. Nah malah menurut gue yang interesting ngomong-ngomong soal Pegeo itu Jok, salah satu emiten yang paling sering kita bertiga liatin, ya kan, Tugu gitu kan. Tugu tuh di laporan keuangannya kemarin tuh punya Pegeo tuh di harga 825 tuh 200 miliar lebih loh. Itu. So imagine di harga sekarang Pegeo 1.300 sekarang tuh itu udah cuan lumayan tuh, Jok, kalau sampai ternyata nanti bisa di take profit gitu. Itu setahu gue ada di laporan keuangannya tuh Pegeo, mereka punya 200 miliar lebih tuh sahamnya Pegeo si Tugu. Oke. Berarti dia include yang nama Pertamina gitu ya, Bill, ya? Atau nama tersendiri? Maksudnya gimana tuh, Jok? Dia punya 200 M kan should be berapa? More than 5% atau belum ya? Oh enggak dong, Jok. Belum nyampe. Kan kalau 200 M 5% berarti company-nya 4T tuh, Jok. More ya. Iya. Dia kayaknya dia nggak kelihatan di atas 5%, Jok. Gitu. Okay. Tapi dia punya 300 juta lembaran lah, setahu gua. Pokoknya gue lupa, 200 miliar lah, kurang lebih segitu. Di harga 825. Which is sekarang di harga 1.290 ini lu udah cuan 50%, Jok. Kecuali mereka udah ada jual ya. Gitu. Oke, menarik tuh ya. Jadi ya ada banyak hidden ininya lah ya, benefitnya kalau di Pegeo. Oke, terus sektor semen dan kok segmen ini tadi ada yang nanya kalau misalnya relate ke IKN gitu, maksudnya signifikan nggak ya? Mungkin semen kalau dibahas oleh Karel tuh beberapa dia suka ya, karena memang ini kan harga pricing war price-nya itu udah nggak terlalu ketat gitu kan, dan juga demand-nya stabil, sempat ada growth gitu kan kalau lihat month on month-nya. Cuman kalau gue pribadi sih gue melihat kayak nantilah biasanya itu construction jalan dulu atau properti jalan dulu, baru semen ngikut, keramik ngikut. Biasanya menurut gue komplementarinya, Jok. Komplementarinya bisa dibilang sektornya kan. Gitu. Dan biasa orang gampangnya ngelihat semen itu kan ngelihat harga batu bara juga kan biasanya kan. Gitu loh. Nah, itu Bill yang gue tapi wanti-wanti kan dengan nanti adanya carbon trading, justru ini kan sektor yang dianggap negatif nih, karena dia menghasilkan banyak karbon gitu lah, istilah karbon polusi gitu ya, sehingga dia harus charge gitu kan, kena. Nah, itu akan menjadi beban ya sih untuk sektor ini menurut lo? Iya, pastinya nanti mereka harus deal with this carbon issue, Jok. Nah, makanya nanti mungkin mereka harus beli karbon kredit atau kayak gitu loh. Nah, jadi menurut gua again kita harus lihat lagi nanti kayak gimana detailnya carbon trading ini kayak gimana. Karena kalau lu tanya sekarang carbon trading nggak banyak orang benar-benar paham, Jok, karena ini benar-benar baru gitu. Dan orang yang paham pun bisa dibilang kan baru memahami, Jok, ibaratnya gitu. Belum yang benar-benar paham banget. Jadi kita harus tunggu nanti, Jok, prosesnya ini kayak gimana gitu. Oke, ya, kita lanjut lagi ya. Karena kalau sampai kemahalan, Jok, bisa jebol itu yang semen, kalau sampai kemahalan harga karbon kreditnya. Iya, itu benar. Mungkin pertama-tama mungkin ada ini subsidi lah ya. Tapi, awal-awal. Kalau MBMA NCKL, oke, NCKL hari ini naik ya, kencang lumayan tuh, karena dia juga hitung-hitung masih di bawah harga IPO, tapi MBMA-nya sendiri udah di atas harga IPO 795, udah di atas. Menurut lu dua saham ini kan kemarin sempat sama-sama naik nih, gue perhatiin sih kalau naik ya umumnya barengan ya, tapi kalau dilihat posisi sekarang, valuasi kan sebenarnya terkesan NCKL lebih murah gitu, Bill. Cuman menurut lu, apakah ada view yang lebih menarik itu dilihat MBMA mungkin lebih menarik karena apa gitu?
Menurut gua kalau MBMA interestingnya biasa orang lihat cuma dari satu tuh Jok. Karena MBMA sering dirumorkan kalau misalnya ada deal apapun nanti related EV ke Indonesia itu MBMA harusnya akan kemungkinan besar dapat gitu tuh Jok. Jadi kan dianggap lebih mungkin nih berpartner sama partner yang besar. Itulah menurut gua kenapa juga dianggap lebih inilah Jok, lebih slight more premium gitu. Oke. Oke, itu moga-moga menjawab. Nah, ini baru jelas nih Jok, yang bawa-bawa nanya nih, koal semua tulisnya nih, baru bener-bener jelas Jok. Kalau tadi call huruf kecil kita semua pikir sektor batu bara. Gue, I believe lagi tam coal nih, bukan. Iya, bener juga lu ya, iya. Nah, ya kalau coal pokoknya intinya kita belum bisa komen lah ya teman-teman, karena mungkin baru bangkit dari gocap gitu kan. Ya ini mungkin lebih cocok untuk trading lah ya teman-teman ya gitu menurut kita. Dan lagian kalau saham deket gocap sebenarnya hitungannya lu agak sedikit spekulasi ya Jok ya, karena kalau sampai nyender di 50 lagi ya udah lu harus cepetan jualan gitu kan gitu. Jadi no comment untuk coal, tapi untuk trading interesting sih. Harusnya saham yang di atas gocap kan naik satu tick aja udah hampir 2% kan Jok cuannya kan. Ini gue jawab nih ya, MPMX gimana nih? MPMX kemarin lu aja yang jawab Jok, MPMX itu motor ini kan, rangka Honda yang propos itu loh, itu kan sempat jadi perdebatan di medsos gitu, kayak beberapa case itu sebenarnya bukan skala nasional problemnya, tapi itu memang case by case, akhirnya viral. Makanya dari kementerian kan juga bilang ini ya bisa nanti kalau ada temuan gitu bisa klaim gitu ke Honda gitu kan, tapi ternyata kan sebenarnya juga mana gitu nggak impactnya, kalaupun recall atau apa itu bukan yang skala masif lah, jadi sebenarnya nggak ada masalah, dan itu bukan kropos juga sih kalau yang kuning gitu lah. Ini gue ngikutin di ini ya di netizen gitu, jadi sebenarnya cuma sempat viral aja. Penjualannya sih sebenarnya masih so-so, cuman mungkin yang lebih penting yang kita lihat sebenarnya gue nunggu juga tuh kayak impact Karonya ya, waktu dia collab sama MPM, nanti MPM Rent-nya apakah dia akhirnya jual mobil bekas via online, terus mobil baru juga mungkin someday ada brand baru gitu, sekalian dia juga rental. Nah 3 itu kalau nanti dikombinasi dan jadi, ini kan belum di state manajemen apapun gitu, hasilnya seperti apa atau ke arah mana. Mungkin gue lebih nungguin yang itunya gitu, menarik nggak gitu hasilnya, karena pelan-pelan kalau misalnya gue compare yang gampang deh, Caroline-nya si ASLC aja sebenarnya kan improve kan, dari tahunan jual 2.000 unit, 4.000 unit. Nah ini Caro seperti apa, itu yang mungkin manajemen belum share lah ya, nanti kita lihat gitu. Jok, gitu. Lu masih pegang nggak tapi Jok, MPMX? Oh, gue masih pegang. Oh, nah itu berarti analisanya bisa dipercaya kalau kayak gitu. Karena biasa kalau masih megang pasti analisanya lebih dalam tuh Jok. Masih pegang itu ya, karena kita percayalah ya dengan fundanya gitu. Dan dia mau corporate action, nanti kita tunggulah. Oke. Yeah. Pertanyaan lanjut. Tadi ini mungkin lanjut Breeze, terus ada yang bilang BTPS. Mungkin apakah BTPS menarik? YouTube Bill BTPS sempat turun banyak sih, dari 3.000-an ke sekarang kan early 2.000-an ya. Harga sih lumayan agak bawah ya. Ya. BTPS basically kan kayak Bank Syariah juga Jok ya. Menurut gua BTPS itu ya wajar lah Jok ya. Kan mereka lagi beresin yang kemarin-kemarin itu kan NPL-nya semua lagi dicuci semua lah ibaratnya kayak gitu kan. Nah, harusnya tahun ini udah selesai nih Jok, harusnya mereka nyucinya gitu kan, benar-benar di clean atau tahun depan harusnya lu udah bisa move dengan new base sih gitu. Jadi harusnya next year should be better lah for BTPS gitu. Wah, Willy ngikutin MPMX nih dari IPO, wah mantep bro. Nah, ya Willy juga ikutin tuh. Willy pokoknya kalau otomotif lu tanya Willy, sangat ngerti. Nah, kayak lu tanyakan seharusnya sama dia gimana tuh, nah lu harus tanya sama dia. Sesi bedah otomotif sektor gitu, baik ya. Yeah. Oke, ini
mungkin pertanyaan tentang Arto. Arto juga kembali ke awal 2000 nih. Sebenarnya kalau gue pribadi sih gue lihat gue mulai lirik lagi nih Arto nih, terlepas dia sektor digital atau enggak ya gitu ya. Tapi harga kan lumayan tuh kalau swing sekarang tuh ya gue mulai mencerna sih kalau di bawah 2100-an tuh apakah menarik, gue melihat menarik gitu. Tapi ada perkembangan apa lagi ya Bill ya kalau di sektor digital banks ini? Gue sih belum melihat apa-apa ya. Ya, sebenarnya dari soal digital banks ya, kalau lo ngeliat ya Jok ya, apa ya pasti rata-rata sih apa contoh ya, apa earning sudah mulai positif lah sekarang kayak gitu kan. Apa tapi kan tetap mostly kan market cap-nya udah gede ya Jok ya. Jadi kalau lu hitung dari segi valuasi manapun mungkin buat sebagian orang apa itu mungkin ya mendingan gue beli yang tradisional banking gitu dan segala macamnya. Dan menurut gue kalau lu tanya soal Arto nih kayak gue perhatiin related sama Goto Jok. Lu perhatiin nggak Jok kayak pas kemarin Arto apa turun sampai 2000 itu kan zaman Goto juga harganya masih berapa kan Jok? Waktu itu masih kayak apa 100 apa di bawah 100 gitu. Terus Gotonya naik dia juga naik gitu kan Jok. Nah, tapi Gotonya turun ya kan, ya dia juga ikut turun. Jadi menurut gua ini dua ekosistem yang bisa dibilang tuh agak mirip-mirip gitu. Nah, jadi kalau ditanya mungkin lebih cocok untuk apa trading kali ya Jok ya. Tapi gue setuju sama Jok kalau udah deket 2000 sih udah menarik lah Jok buat di tradingin karena ini aja kemarin bottomnya berapa sih ini yang 2 bulan 3 bulan lalu tuh 4 bulan lalu 1960 gitu jadi emang udah deket 2000 sih gitu. Jadi kan siapa tahu dead cat bounce, harapannya gitu doang sih, terlepas dari benar ya, lebih untuk trading lah, manfaatin momentum gitu. Iya, tadi thank you banget loh Willy, juga head research Trimegah kita udah bantu-bantu menjawab ya melalui chatnya. Nanti boleh gabung, jadi teman-teman bisa tercerahkan juga. Oke, kalau begitu. Ini Willy WhatsApp gue nih, lumayan nih bro, komen-komen, nambahin follower gue. Nah boleh tuh, di follow teman-teman tuh Willy tuh. Ya kalau begitu, thank you banget Billy, thank you banget Willy tadi juga, thank you teman. Thank you Will, thank you Jok, thank you teman-teman semua. Thank you, bye.